Tahukah kamu bahwa di negeri kita, Indonesia, terdapat salah seorang murid Imam Haddad yang hijrah dan wafat di Indonesia? Siapakah beliau dan bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Beliau lahir di desa Ma'ikop yang terletak di antara kota Shibam dan Hazam, di Hadramaut, Yaman. Beliau terlahir sebagai anak yatim yang diasuh dan dibesarkan ibundanya yang solihah seorang diri. Terkait kapan pastinya beliau lahir dan siapa gurunya, tidak banyak sumber yang bisa menguraikannya secara mendetail. Akan tetapi diperkirakan beliau lahir di awal abad ke-18 dan di masa itu terdapat keberadaan banyak sekali para pembesar Alawi. Salah satunya adalah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hal ini dikuatkan oleh Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam kitab Tajul A'ras yang menyatakan bahwa Imam Haddad telah menggambarkan tingginya kedudukan Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Apa yang membuat beliau mendapatkan kedudukan yang istimewa? Faktor apa saja yang mendasari hal tersebut? Sebagaimana yang jarang diketahui bahwa Habib Husain Al-Aidrus merupakan sosok anak yang sangat berbakti kepada ibunda beliau. Di sela belajar beliau membantu ibundanya untuk memintal benang. Hal inilah yang menjadi faktor besarnya kedudukan Habib Husain di usia remaja. Dengan berbakti kepada ibundanya, merasa cukup dengan ilmu yang didapatkan, Habib Husain memohon izin kepada ibunda beliau untuk menyebarkan dakwah di luar Hadramaut sebagaimana kebiasaan para pendahulunya. Maka mulailah Habib Husain meninggalkan Hadramaut dan mengikuti kapal dagang yang akan berlayar ke Gujarat. Setibanya beliau di Gujarat, beliau memisahkan diri dengan kafilah dagang tersebut dan tibalah Habib Husain Al-Aidrus di kota Surati, Provinsi Gujarat, India. Lantas bagaimana kisah beliau tiba di Nusantara? Apakah hanya di Jakarta yang menjadi persinggahan beliau? Telah sukses dakwah beliau di Gujarat, beliau memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya melalui jalur perdagangan Indo-Cina untuk menuju ke Nusantara. Hingga pada akhirnya beliau berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa di Batavia, sebuah pusat pemerintahan kolonial Belanda melalui kongsi dagang VOC. Tak mudah bagi Habib Husain menyebarkan dakwah di pusat pemerintahan kolonial. Apalagi pada saat itu VOC melakukan banyak kebengisan di Batavia. Pemilihan Sunda Kelapa sebagai tempat dakwah merupakan hal strategis yang dilakukan oleh Habib Husain. Di samping wilayah ini merupakan gerbang masuk Batavia, Habib Husain juga akan banyak berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Hingga beliau memutuskan untuk tinggal dan menetap di Kampung Baru di Sunda Kelapa. Bersama murid setianya inilah Habib Husain membangun lingkungan dakwah di Kampung Baru di wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa dan mendirikan sebuah surau sebagai pusat aktivitas dakwah beliau, dan hingga sekarang surau tersebut sudah berkembang menjadi masjid dan dikenal dengan nama Masjid An-Nur. Hingga pada tahun 1756, Habib Husain menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Juni 1756 Masehi. Hingga sekarang keberadaan makam Habib Husain dan warga kampung Keramat Luar Batang tidak akan pernah terpisahkan. Dan juga murid setia beliau yaitu Haji Abdul Qadir yang dimakamkan di sebelah timur makam Habib Husain juga menjadi saksi kedekatan dan keharmonisan dua orang yang berbeda kultur dan suku, akan tetapi saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan live streaming Haul Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus ke-276 pada tanggal 4 dan 5 Mei 2024 hanya di Nabawi TV. Karena ini hanya cuplikannya saja, untuk detailnya kamu bisa saksikan di YouTube Nabawi TV agar kamu lebih tahu. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah, dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share.